Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu forex. Forex di sini sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama itu spot market dan future market. Mungkin agak baru di kalian, tapi stay tune aja. Forex di sini yang kalian tahu adalah forex exchange atau pertukaran mata uang. Contohnya mata uang Indonesia itu apa? Yaitu rupiah. Kemudian mata uang Amerika US dollar. Mata uang Jepang ya JPY atau yen, mata uang Kanada yaitu CAD, dan lain-lainnya, masih banyak lagi mata uangnya. Nah, contohnya kita jalan-jalan ke Amerika, kita membawa uang rupiah, contohnya 15.000. Kita nggak bisa membelanjakan uang 15.000 tadi karena uang rupiah hanya bisa dibelanjakan di Indonesia. Maka dari itu kita harus menukarkan uang 15.000 tadi menjadi US dollar, menjadi mata uang Amerika. Contoh 1 US dollarnya sama dengan 15.000. Berarti uang kita 15.000 tadi itu menjadi 1 US dollar. Itu biasanya kita namakan USD IDR sama dengan 15.000. Ini kalau di forex itu namanya pair. Jadi pair di sini jangan bingung kalau ada yang bilang USD/IDR 15.000. Berarti maksudnya 1 US dollar itu berharga 15.000 IDR. Kalau kalian juga tahu pair di sini, contoh ada euro USD sama dengan 1.4000. Itu juga jangan bingung juga. Itu maksudnya apa? 1 euro itu sama dengan 1 dolar 40 sen atau 1.4000 US dollar. Nah, jadi dari sini kalian udah paham bagaimana pair itu terjadi. Oke, kita kembali lagi ke tadi jenis-jenis trading. Tadi kan kita udah bilang ada spot market dan future. Nah, spot di sini sebenarnya yang kita bilang tadi, kita ke Amerika, kemudian kita jual rupiah kita menjadi US dollar. Kita punya uangnya, US dollarnya itu kita punya uangnya. Jadi walaupun kita tahan sampai kapanpun, setelah itu kita jual, itu bisa. Karena kita punya bentuk fisiknya, yaitu uang US dollar tadi. Itu yang dinamakan spot market. Kita jual beli langsung. Spot market di sini, ini kalian dibantu oleh namanya money changer. Money changer ini tempat penukaran uang seperti bank dan lain-lain, itu termasuk money changer. Kalian menukarkan rupiah menjadi US dollar langsung ke market dan langsung kembali lagi ke Anda karena Anda itu punya uangnya. Ketika harga naik kalian jual US dollarnya tadi, itu bisa. Atau kalian tahan sampai beratus-ratus tahun juga US dollarnya masih ada. Bagusnya di situ. Yang kedua, ini yang biasanya kita bilang trading future atau biasanya trading forex online. Itu maksudnya itu ya future di sini. Future di sini itu biasanya disebut dengan CFD, yaitu contract for difference. Jadi CFD di sini atau future di sini kita memperdagangkan kontrak, bukan mata uangnya, tapi kontrak di sini berdasarkan nilai mata uang tersebut. Jadi berdasarkan spot market yang tadi sudah kita bahas. Kalau di spot tadi kita punya uangnya, kalau di CFD di sini kalian tidak mempunyai uangnya, tapi kalian itu mempunyai kontrak sama broker. Broker di sini itu membantu kalian untuk bisa masuk ke market. Jadi Anda, kemudian di sini ada broker. Nanti kita bahas broker lebih lanjut. Kemudian di sini ada market. Nah, broker di sini membantu kalian. Jadi kalian itu kontraknya sama broker, harganya ngikuti market. Contoh perdagangan di future di sini atau kontrak for difference. Kalian membeli satu kontrak di euro USD. Harganya itu 1.4000. Kemudian kalian memprediksi tuh di euro USD, saya memprediksi harga akan ada kenaikan sampai di 1.5000. Kalian itu bisa memprediksi. Kalau prediksi Anda benar, berarti Anda akan mendapatkan keuntungan dari selisihnya. Kalau prediksi Anda gagal atau salah, berarti kalian akan mendapatkan minus dari selisihnya juga. Contoh, ketika dia untung di 1.500, berarti kalian mendapatkan selisihnya yaitu 1.000. Ketika market tidak sesuai menjadi 1.3000, ini juga sama, bakalan minus 1.000 poin. Nah, jadi kayak gitu. Jadi prinsipnya sama seperti spot trading yang awal tadi. Kita membeli, ketika harga naik kita
jual. Bedanya yang spot tadi ada barangnya, yang ini hanya kontrak saja. Nah, buy posisi tadi itu biasanya kita bilang buy atau biasanya kita bilang juga long. Jadi jangan bingung kalau ada orang yang bilang buy, ada orang bilang long. Itu sama aja, itu sama-sama memprediksi harga akan naik. Kemudian ada juga yang namanya sell atau biasanya disebut short, atau ada yang bilang juga short selling. Jadi jangan bingung, ada banyak julukannya, ada yang bilang sell, ada yang bilang short, ada yang bilang short selling. Ini memprediksi harga akan turun. Jadi enaknya di future kalian itu bisa memprediksi harga itu naik atau turun. Jadi ketika harga naik kalian bisa dapat profit, ketika harga turun kalian juga bisa dapat profit. Loh, kok bisa? Ketika harga turun kita dapat profit. Mekanismenya seperti ini. Jadi contoh Anda di sini, kemudian ada broker dan di sini ada pembeli. Kalian meminjam satu kontrak ke broker, contoh kontrak harganya 1000, dipinjam satu kontrak. Berarti kita mempunyai hutang satu kontrak ke broker karena kita minjam. Kemudian kita langsung jual ke pembeli. Jadi kontraknya tadi harganya 1000, kita langsung jual ke pembeli. Berarti kita mendapatkan uang 1000, pembeli tadi mendapatkan satu kontrak. Kemudian harga itu turun. Harga itu turun menjadi 500 satu kontraknya. Nah, kontrak tadi kalian membeli itu. Jadi satu kontrak yang dimiliki pembeli tadi kalian beli. Sekarang harganya berapa? 500. Kalian mempunyai uang berapa? 1000. Berarti kalian beli dengan harga 500. Uang kalian tinggal 500 US dollar. Nah, kalian mempunyai uang 500 plus mempunyai satu kontrak. Nah, kontrak tadi karena kalian masih pinjam di broker, kalian kembalikan ke broker. Untungnya ya 500 dolar tadi. Nah, itu konsep dari short selling. Jadi kalau kalian itu bilang sell, itu sebenarnya di belakang layar itu kayak gini, agak panjang ceritanya. Tapi kita cuma bilangnya, kita memprediksi dia akan turun, berarti ini sell posisi. Itu simpelnya seperti itu. Tapi kalau ingin lebih detail, ya seperti ini. Dan semua kegiatan itu dibantu oleh yang namanya broker. Kemudian dia bantu, oh baik banget broker dapat apa ini? Kan kayak gitu biasanya pertanyaannya. Broker di sini itu akan mendapatkan yang pertama namanya komisi. Jadi komisi di sini setiap Anda melakukan pembelian, contoh di Euro USD kalian melakukan pembelian, itu broker langsung mengambil komisi dari situ. Entah itu kalian itu buy, kemudian gagal, entah itu untung, itu broker nggak mau tahu. Yang penting dia sudah mengambil komisinya terlebih dahulu. Itu namanya komisi. Jadi setiap kita pembelian, broker langsung ambil komisi. Yang kedua ada namanya spread. Nah, spread di sini agak menarik karena harga di market sama harga di broker itu biasanya berbeda. Ya, contoh kalian kalau jualan telur, beli di pabrik, kemudian kalian mau jual langsung ke pelanggan, itu pastinya kan agak dimahalin sedikit. Itu konsepnya sama seperti spread tadi. Contoh harga Euro USD di market 1.4000, ini harga di market, harga di broker itu 1.4010. Jadi 10 di sini bedanya 10. Ini adalah spread dari broker, atau kalau kita bilang selisih dari harga yang dari market dan dijual ke Anda, itu 10 poin tadi. Jadi harga market 1.4000, di broker 1.4010, beda 10 poin. Dari sini kalian udah tahu kan, komisi dan spread itu broker mendapatkan keuntungan dari sana. Jadi kalau saya saranin itu pasti cari-cari broker yang spreadnya kecil, kemudian komisinya yang wajar. Biasanya kalian bisa masuk ke broker, kemudian kalian cari itu spreadnya. Spread itu yang wajar. Kalau kalian bingung, kalian masuk ke brokernya, kemudian tanya tuh ke adminnya, spreadnya berapa Euro USD. Kalau Euro USD itu biasanya spreadnya 11 sampai 18. Ini wajar, tapi tidak ada komisi. Komisinya nggak ada. Tetapi jika kalian masuk ke broker kemudian dia bilang Euro USD tidak ada spreadnya, oke, bagus, berarti kan nggak ada spreadnya. Tapi biasanya ada komisi. Komisinya yang wajar itu 7 sampai 10 dolar per trading. Jadi kalian tinggal masuk ke broker tersebut, kemudian ditanya tuh spreadnya berapa, komisinya berapa. Kemudian istilah-istilah yang perlu kalian pahami sekarang, kan tadi udah jelas apa itu forex, kemudian broker itu apa, kemudian istilah-istilah yang menurut kita itu perlu kalian untuk pahami sebagai pemula. Yang pertama namanya lot. Kalau kalian banyak orang bilang lot, apa sih sebenarnya lot? Lot di sini adalah satuan pembelian. Satu
sama dengan 100.000 US dollar atau sekitar 1 miliar rupiah satu lotnya. Jadi kalau kalian ingin membeli Euro USD sebanyak 1 miliar rupiah atau 100.000 US dollar, kalian bisa bilang saya mau membeli sebanyak satu lot. Kok banyak sekali? Saya nggak punya uang sebanyak itu. Nah, di sini ada namanya leverage. Nah, yang kedua ini adalah leverage. Leverage di sini ini menarik karena contoh modal Anda itu 100 US dollar, sama broker itu dikalikan atau diperbesar modal Anda supaya kalian itu bisa trading lebih banyak atau lebih besar. Contoh broker memberikan 1000 kali lipat dari modal Anda, menjadi 100.000. 1000 kali lipat di sini itu yang dinamakan leverage. Leverage di sini biasanya kita bilang 1/1000 berarti. Nah, karena dia dikalikan 1000. Dari sini karena sudah dikalikan 1000 berarti modal Anda 100 dolar tadi menjadi 100.000 US dollar. Ingat, tadi satu lotnya berapa? 100.000. Berarti dengan modal 100, leverage 1/1000, kalian sudah bisa membeli pair atau membeli Euro USD tadi dengan satu lot. Kemudian yang ketiga ada pips dan point. Pips dan point ini juga banyak kita singgung waktu kita live trading. Pips di sini adalah jarak dari harga 1 ke harga 2. Saya contohkan. Contoh harga Euro USD 1.4000. Kemudian harga berubah atau naik menjadi 1.4010. Selisih dari 1.4010 ke 1.4000 itu 10 poin namanya. 10 poin di sini kalau nolnya kita kurangi 1 menjadi 1 pips. Nah, kalau kita bilang oke, Euro USD kita mendapatkan 2 pip, 4 pip berarti 40 poin kalau 4 pip. Kalau ini 1 pip berarti ya 10 poin. Gunanya apa poin di sini? Gunanya jika kita membeli Euro USD, contoh kita memprediksi harga Euro USD bakalan naik tuh. Di harga 1.4000 kemudian dia naik menjadi 1.4010, berarti berapa poin? 10 poin. Kemudian kita harus bertanya, kalian itu membelinya tadi itu berapa lot? Ingat lot tadi, kita membeli berapa? Contoh kalian membeli sebanyak 1 lot, berarti dikali 1 lot. Oke, 10 poin dikali 1 lot menjadi 10 dolar. Berarti dari trading tadi, dari Euro USD tadi yang kalian memprediksi dia akan naik, itu kalian mendapatkan 10 dolar. Begitu juga sebaliknya. Contoh kalian memprediksi Euro USD bakalan naik dari harga 1.4000 menjadi kalian memprediksinya naik, tetapi ini kebalik. Dia malah turun menjadi 1.3990. Ini berarti berapa perbedaannya? Yaitu minus 10 poin. Jika kalian buy posisi di Euro USD tadi dengan 1 lot, berarti minus 10 dikali 1 lot, yaitu minus 10 dolar. Nah, jadi dari trading ini kalian akan minus sebanyak 10 dolar. Ini yang tidak bagusnya kalau kalian trading future. Kenapa? Ketika kita trading, contohnya modal kita 1 juta tadi kan, 100 dolar. Nah, setiap 10 poin itu kita minus 10 dolar. Dia turun 10 poin lagi menjadi 20 poin, berarti ini jadi minus 20 dolar. Turun lagi jadi minus 30. Terus sampai minus 100 dolar, uang Anda langsung bakalan habis atau nol. Itu yang dinamakan margin call. Jadi minusnya itu sama kayak modalnya, itu broker langsung cut otomatis. Maka dari itu kenapa biasanya kalau trader-trader itu tidak menggunakan lot besar-besar kayak gini. Ini sudah kita bilang besar. Mereka menggunakan lot size biasanya 0,01, 0,1. Jadi misalkan kalau 10 poin dikali 0,01, dia hanya rugi 10 sen atau kecil banget ruginya. Nah, di sini bagaimana cara mengatur resikonya ketika trading. Kalau kita lot size-nya terlalu besar ya bahaya. Pertanyaan dari kalian, loh, kenapa kok tertutup otomatis? Kenapa kok nggak lanjut aja? Jawabannya adalah ketika harga ini lanjut minus terus, contoh sudah minus 100 ya, dia kemudian minus jadi 110, minus jadi 120. Sedangkan modal Anda itu 100. Yang 20 dolar siapa yang mau bayarin? Broker nggak bakalan mau untuk bayarin dan nggak mau rugi. Maka dari itu ketika pas di harga modal Anda, contoh minusnya sama kayak modal Anda, langsung ke close otomatis. Namanya margin call. Kalian udah tahu semuanya. Untuk modal yang bakalan kita pakai, modal berapakah sih sebenarnya yang harus kita pakai, kemudian cara mengatur resikonya itu bagaimana, kalian saya sarankan untuk cek video
selanjutnya supaya kalian bisa lebih paham dengan trading forex. Kita juga ada playlist sekolah trading. Jadi kalau kalian masih baru banget, kalian bisa mulai dari tahap 1, selesaiin, kemudian kalau sudah masuk ke tahap 2. Jadi tahap 1 harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke? Thank you.